Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Pada pertemuan kali ini, untuk mengisi waktu yang ada, saya akan nukilkan atau saya akan bacakan satu kutipan faidah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau di sini memberikan satu bab khusus, satu faidah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, ar-rizqu wal ajalu, tentang rezeki dan ajal. Kata beliau rahimahullahu taala, ya di sini beliau sebutkan ya, faedah yang kita anggap penting sekali dan baik sekali untuk dibaca. Kata beliau di sini dalam Al-Fawaid, farriq khatiraka lil hammi bima umirta bihi wala tashghalhu bima dumina laka. Fa innar rizqa wal ajalu wal ajala qarinani matmunan. Famadamal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Kata beliau rahimahullahu taala, fokuslah engkau ya, pada atau fokuskan pikiranmu, ya, fokuskan keinginanmu, fokuskan rencanamu, ya, himmahmu, cita-citamu, bima umir tabihi, pada apa-apa yang kau diperintahkan dengannya. Ya, itu beribadah. Tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi himmahmu di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wala tashghalhu bima dhumina lak. Tidak usah kamu terlalu menyibukkan dirimu dengan apa-apa yang telah dijamin untukmu. Paham? Itu rezeki. Kalau rezeki kan sudah dijamin, pasti. Makanya kata beliau, fa innar rizqa wal ajala qarinani matmunan. Karena rezeki dan ajal itu dua sahabat yang saling bergandengan. Dua sahabat yang saling bergandengan. Famadamal ajalu baqiyah, selama ajal masih ada, umur maksudnya ya. Ajal maksudnya umur. Ya. Maksudnya selama umur masih ada, ajal belum datang, ya. Kana rizqu atiya, maka rezeki itu pasti datang. Jadi Ibnu Qayyim di sini rahimahullahu taala mengingatkan kita bahwa seorang hamba itu hendaknya selalu fokus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Tidak terlalu menyibukkan diri, menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk mengejar dari perkara-perkara dunia. Ya. Betul kita diizinkan, diberikan izin, dibolehkan untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Tetapi bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Ada tujuan yang lebih besar dan hikmah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Allah perintahkan nabinya dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa
Nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk salat. La nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta darimu, wahai Muhammad, rezeki. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Perhatikan. Kau perintahkan saya keluargamu untuk salat, rezeki saya yang tanggung, kata Allah. Oleh karena itu kata para ulama, perhatikan ayat ketika Allah sebutkan hikmah penciptaan manusia, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu apa? Allah sebutkan, ma uridu minhum rizkin. Ini lanjutan ayatnya. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah, ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak menginginkan mereka dari rezeki. Maksudnya saya tidak menginginkan dari jin dan manusia memberikan rezeki kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang Maha memberikan rezeki, lagi Maha kuat. Kaitannya apa? Setelah Allah sebutkan hikmah dan tujuan diciptakannya manusia, kemudian Allah menyinggung tentang rezeki. Kata para ulama, ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian itu hendaknya selalu ingat saja tujuan kalian apa di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Itu beribadah. Adapun rezeki, Allah yang menjaminnya. Ya kan? Allah yang menjaminnya. Jangan justru terbalik, kalian hidup seakan-akan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seakan-akan itu mau dibawa, mengekalkan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celakalah mereka al-lumazah. Di antara maknanya yang selalu jelek-jelekkan manusia. Kemudian kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang selalu mengumpulkan uangnya, hartanya, dah hitung-hitung, dan dia yakin dan menyangka bahwa hartanya mengekalkan dia. Bukan dilarang bekerja mencari rezeki, tidak. Tetapi itu hanya sekedar kebutuhan hidup kita saja di dunia. Ada yang lebih kita fokuskan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah akhirat kalian, kejarlah apa-apa yang saya janjikan untuk kalian, simpankan untuk kalian dari negeri akhirat. Kejar akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Kamu juga butuh tidur, butuh makan. Tetapi perintahnya itu kejar akhirat. Jangan lupa dunia. Bukan sebaliknya. Ya, manusia sebaliknya. Ya, kejar duniamu, kejar sekolah tinggi-tinggi dan seterusnya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa puasa. Jadi jangan lupanya akhirat. Pada nasihat Allah dalam Al-Quran, kejar akhiratmu, jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, jangan lupa bagianmu di dunia. Tetapi ya, sebagian orang, apalagi dari orang tua kepada anaknya, ini sudah nasihat paling baik. Ya, sekolah tinggi-tinggi nak. Ya. Terus jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa. Ya, jangan lupanya dia akhiratnya. Nah, ini yang perlu diingatkan oleh manusia. Ya. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqih fatahalaka bi rahmatihi tariqan anfalaka minhu. Kata Ibnu Qayyim, ketika Allah menutup untukmu satu hikmah, satu kebaikan, satu jalan, Allah halangi kita dari satu kebaikan itu, terhalangi kita, kita ingin ini, kita ingin itu, Allah halangi, Allah tutup, Allah tidak berikan. Kata Ibnu Qayyim, ingatlah, fatahalaka bi rahmati tariqan anfa'alaka minhu. Ingat, pasti Allah Subhanahu wa taala membukakan untukmu jalan yang lebih bermanfaat dari itu. Paham? Kadang kita minta, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini. Terhalangi kita ya. Kadang langsung suudon, saya tidak dikabulkan. Ingat, bahwa pasti Allah berikan kita yang lebih baik daripada itu. Itu pasti itu. Hanya tinggal ya, melihat saja. Allah ingin melihat usaha kita sampai di mana, kesabaran kita sampai di mana, ketabahan kita sampai di mana. Pasti Allah bukakan jalan yang lebih bermanfaat. Karena tidak semua yang kita anggap baik untuk kita, di sisi Allah, iya, baik untuk kita. Kan begitu. Ketika Allah turunkan perintah jihad, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, baik untuk kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian suka, jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kata Ibnu Qayyim, fata'ammal halal janin ya'tihi goda'uhu. Masya Allah, perhatikan, beliau buka akal kita. Perhatikanlah keadaan janin. Perhatikan keadaan janin di dalam perut. Allah berikan untuknya makanan. Sementara dia masih segumpal darah. Pernah berusaha itu janin dari dalam perut? Kita di dalam perut pernah berusaha kerja dalam perut? Tapi rezeki datang. Kenapa ketika keluar dari perut ibu, kenapa langsung meragukan rezekinya manusia itu? Ya kan? Di dalam perut dia tidak pernah berpikir, saya di dalam perut tidak berusaha, belum hidup, belum bisa jalan, belum bisa apa-apa. Allah sudah jamin rezekinya. Paham maksudnya? Kenapa ketika keluar sudah besar lagi? Sudah bisa bekerja. Kenapa langsung ragu dengan rezeki? Mestinya apa? Tambah ya? Tambah ya? Tambah yakin dong. Kata Ibnu Qayyim, perhatikan keadaan janin di dalam perut. Dia masih segumpal darah. Dapat rezeki. Apa yang dia makan ibunya? Rezeki bagi dia. Min tariqin wahidah wa huwa surrah. Satu jalur rezeki yang Allah berikan kepada janin. Satu jalur saja. Tali pusar. Ya tidak? Dari tali pusar itu makan ibu masuk ke janinnya melalui tali pusar. Falamma kharaja min batnil ummi wanqata'at tilka tariq. Ibnu Qayyim mengatakan ketika janin itu keluar dari perut ibunya, Allah putuskan jalur rezeki itu. Allah ganti dengan dua. Susu. Allah putuskan satu, ganti dua. Putus jalur rezeki itu, tapi Allah ganti dengan dua. Ketika dia keluar dari perut ibunya, Allah ganti dengan dua jalur rezeki. Subhanallah. Masihkah kita ragu dengan rezeki itu? Ini kita sudah besar, sudah kerja, sudah kuat. Kok bisa ragu dengan rezeki? Hanya fokus mencari itu saja. Sehingga tujuannya dicipta oleh Allah dia lupakan. Ini kan manusia kayak seperti tidak berpikir. Kan begitu. Kita masih kecil belum bisa apa-apa. Rezeki banyak, lebih banyak daripada dalam perut. Waktu kecil mau main tinggal nangis dikasih. Ya kan? Mau nangis-nangis dikasih orang tua. Rezeki kita juga. Bukan rezekinya orang tua, karena kita yang makan. Rezeki itu apa yang termanfaatkan untuk badan, itu rezeki kita semua. Jadi orang tua kita dapat memberikan kepada kita rezeki kita. Karena kita yang manfaatkan. Itu rezeki. Jelas ya? Kata Ibnu Qayyim, fatahalahu tariqain itsnain wa ajra lahu fihima rizqan atyab wa ladza minal awwal labanan khalisan sa'igon. Ibnu Qayyim mengatakan ketika keluar dari perut ibunya, Allah putuskan satu jalur rezeki itu, Allah ganti dengan dua jalur rezeki yang lebih lezat dari yang pertama. Lebih enak dari yang paling pertama. Itu air susu yang murni dari susu ibunya. Fa idza tammat muddatur ridha' wanqata'atit tariqani bil fitam. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika terputus masa penyusuan berapa tahun? 2. Ya. Fatahaturu arba'atan akmala minha. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk dia 4 jalur rezeki. Jadi 1, putus 1 jadi 2, putus 2 jadi 4. Ketika kita berhenti menyusu, Allah ganti makanan itu. Dari 4. Ta'amani wa syarabani. 2 makanan dan 2 minuman. Fat-ta'amani minal haywan wan nabat. Makan 2 makanan ini dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya tidak? Cuma makanan kita. Dari hewan, daging, ayam, ikan. Iya. Dan dari nabat, buah-buahan. Kita makan semua itu. Karena itu sudah menyusui selesai. Boleh kita makan orang dewasa. Walaupun masih sedikit-sedikit. Bubur, nasi. Iya. Wasyaraban. 2 minuman. Dari mana? Al-miyah wal alban. Air dan susu. Subhanallah. Jadi 4 loh. Masih ragu dengan rezeki? Wa ma yudofu ilaihim minal manafi wal maladhi. Dan apa yang disandarkan, apa yang
merentet dari 4 ini, dari makanan-makanan dan sangat banyak. Ya. Fa idza ma tanqata'at anhu hadhi turuku al-arbah, ketika manusia itu mati, kalau dia bersyukur dari 4 nikmat yang Allah berikan kepada dia, 2 dari makanan dan 2 dari minuman, Allah ganti untuknya 8 pintu surga. Kalau bersyukur. Kata Ibnu Qayyim, lakinnahu subhanahu wa ta'ala in kana sa'idan turukun thamaniyah. Kata Ibnu Qayyim, Allah gantikan dari 4 jalur rezeki itu ketika dia meninggal. Kalau dia sa'idan, orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang bersyukur, Allah ganti dengan 8 jalan, 8 pintu surga. Wa ya abwabul jannah, pintu surga tsamaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan masuk dari arah mana yang dia inginkan. Coba perhatikan, subhanallah, dari janin sampai meninggal Allah jamin. Fahakadha Rabbu subhanahu, kata Ibnu Qayyim, itulah Rabb kita. Itulah Allah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. La yamna'u abdahul mu'mina syai'an minad dunya illa wa yu'tihi afdala minhu wa anfa'alahu. Masya Allah. Itulah Allah, kata Ibnu Qayyim. Bagaimana itu Allah? Yang tidaklah dia tutup, dia halangi dari seorang hamba yang beriman sesuatu yang dia inginkan. Allah cegah dia dari, kalau yang ini ya Allah sehat, ya, cegah, dilarang, ditutup, tidak diberikan, ya, dari kehidupan dunia. Illa wa ya'tihi afdala minhu wa anfa'alahu, kecuali pasti Allah berikan dia dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dia, tapi bukan yang dia minta. Ya. Manusia dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, dengan kezalimannya, dengan kekurangan dia sebagai manusia, selalu apa? Suudzon kepada Allah. Sementara Nabi bersabda, Allah berfirman, ana 'inda dzanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba kepadaku, kata Allah. Kalau hamba selalu bersangka baik, diberikan kebaikan. Dia ingin insyaallah ada yang gantinya. Diganti itu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, saya tergantung sangkaan hamba kepadaku. Ya, makanya dalam bab ini tidak boleh ada tatoyur, kesyirikan. Lihat kesialan, lihat ini, mati nih. Lihat bencong apa sial. Lihat ini. Karena dia dapat, iya karena sudah berprasangka buruk kepada Allah. Dari mana kalian tahu itu kalian akan mendapatkan musibah? Tidak ada kaitannya itu dengan musibah. Ya kan? Tidak ada kaitannya apa yang kalian lihat, burung, ada burung gagak, burung hantu, tidak ada kaitannya dengan kematian. Kadang terjadi, iya karena kamu sudah suudzon kepada Allah. Allah sudah mengatakan apa? Saya sesuai dengan sangkaan hamba kepada aku. Ya. Makanya dilarang tatoyur dalam bab syariat, tauhid, akidah, dilarang tatoyur, tidak boleh. Kenapa? Ada bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Apa yang kita lihat, kita bawa ke kehidupan kita. Tidak ada kaitannya. Itulah kesyirikan. Ya. Nah, di sini intinya Ibnu Qayyim mengingatkan kita satu, yaitu kita fokus beribadah kepada Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi itulah manusia. Kata Ibnu Qayyim, laisa dzalika li ghairil mu'min, tetapi yang Allah berikan kebaikan itu, ketika dia minta satu perkara Allah ganti dengan lebih baik, kata Ibnu Qayyim, itu tidak didapatkan selain orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang dapatkan. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk, manusia kesayangan Allah. Allah rahmati mereka, Allah sayang mereka. Minta 1 diberi 2, minta 2 diberi 4, ya kan? Coba, rahmat Allah luas sekali. Tidak minta ini diberi yang lebih baik. Subhanallah. Fa innahu yamna'ul hadzul adna al-khatisa wa la yarda lahu bihi liyu'tiyahu al-hadzul a'la an-nafisa. Masyaallah, ini Ibnu Qayyim ini, subhanallah. Itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman. Bagaimana itu? Perhatikan. Allah larang mereka, Allah halangi mereka dari perkara yang hina, yang dia minta mungkin. Di sisi Allah hina. Manusia mau dunia, hamba mau dunia, Allah berikan saya. Di sisi Allah itu hina untuk kau. Rendah untuk kau. Wala yarda lahu bihi. Dan Allah tidak ridha untuk hambanya itu. Makanya dicegah, dihalangi, tidak diberikan. Untuk apa? Kenapa Allah larang? Cegah.
liyu'tiyahul hadzul a'lan nafisa, agar Allah berikan dia sesuatu yang lebih tinggi dan lebih berharga. Itulah Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu, tapi hamba, kata Ibnu Qayyim, li jahlihi, kebodohannya terhadap apa? Bima solihin nafsi wa jahlihi bi karami rabbih wa hikmatihi wa lutfi. Manusia dengan kebodohannya, kejahilannya terhadap kemaslahatan untuk dirinya. Sekarang siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita atau Allah? Allah jelas. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan hanya manusia seperti itu, bodoh, jahil terhadap kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan ditambah lagi kebodohan, kejahilan terhadap kemuliaan dan kebaikan Allah dan hikmahnya. La ya'rifu tafawuta baina ma muni'a minhu wa baina ma dzukira lahu. Dia tidak tahu perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat jauh perbedaannya antara apa yang Allah larang untuknya, apa yang Allah halangi untuknya, dengan apa yang Allah simpan untuknya. Ini dia tidak tahu ini. Bisa dipahami? Jahil dia tidak tahu. Apa yang tingkatan perbedaan, keutamaan yang sangat jauh antara apa yang Allah cegah untuknya, apa yang Allah haramkan untuknya, apa yang Allah halangi untuknya, dengan apa yang Allah siapkan untuk dia. Ya kan? Itulah dunia dan akhirat. Kita mau dunia, Allah simpankan kita di akhirat yang lebih besar. Tapi kenapa kita mau yang dunia yang sekarang, kita korbankan yang akan datang, akhirat. Itulah manusia. Zaluman jahula. Zalim, bodoh. Itulah manusia. Ya kan? Ini kau yang pahamkan kita. Kenapa kita, himmahnya kita dunia terus? Padahal ada akhirat yang lebih baik yang Allah simpankan untuk kita. Di sinilah kaidah berlaku. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Itu kaidah dalam syariat. Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, maka Allah haramkan sesuatu itu untuknya. Itu di dunia. Saya contohkan dalam kaidah syariat. Seorang anak mendapat warisan, ya. Kalau orang meninggal orang tuanya kan anak dapat warisan, dia ahli waris. Ketika karena mungkin dia ingin warisan, dia bunuh orang tuanya. Untuk apa? Dapat warisan. Maka berlaku kaidah ini. Makanya dalam hadis kata Nabi, la yarithul qatil. Orang yang membunuh tidak boleh dapat warisan. Haram bagi dia warisan itu. Kenapa? Kaidahnya man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, diharamkan bagi dia sesuatu itu. Ya tidak? Coba dia sabar-sabar saja. Ya. Dia rawat saja orang tuanya, dia rawat. Kalau meninggal dapat warisan. Hanya karena dia. Itulah manusia. Kebodohannya, kejahilannya. Ada yang Allah simpahkan untuk dia, tapi belum waktunya, dia persegerakan. Haram bagi dia. Ya kan? Nah, makanya kita dilarang berzina, dilarang khamar. Itu ada. Syahwat ada di akhirat. Allah simpankan yang lebih besar daripada itu. Bidadari banyak. Orang-orang beriman laki-laki diberikan 40 kekuatan. Dari kekuatan normal itu di dunia. Lebih lezat daripada apa yang kita kerjakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadits, "Man labisal harira fid dunya, lam yalbasu fil akhirah." Siapa yang memakai sutra di dunia, Allah haramkan bagi dia di akhirat. Ada di akhirat. Hanya kita persegerakan sekali lagi kejahilan, kebodohan terhadap apa yang Allah siapkan untuk kita di akhirat. Itulah manusia. Selalu ingin cepat, segera apa yang dia lihat ini. Padahal dia tidak tahu. Ada yang lebih besar, yang lebih mulia untuk dia. Yang Allah simpankan di akhirat. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, bal huwa muwalla'un bihubbil ajil. Tetapi manusia itu, sudah diberikan tabiat, sudah menjadi tabiatnya menyukai yang cepat. Instan. Itu manusia. Di dunia dia lihat, dia mau. Ini yang kenikmatan apa yang dia lihat orang punya, dia mau juga. Padahal ketika Allah halangi untuk kau, ketika Allah tidak beri kau,
yakinlah bahwa Allah ada yang lebih baik daripada itu. Kan begitu. Hanya manusia seperti itu. Sudah ada hasad lah, ada ini, ada itu. Dia lihat orang hidup mau juga. La hasad illa fi sunatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Yaitu kepada rajulun atahu Allahu malan fasaddaqa bima halakatu fil haq. Itu ketika seorang diberikan harta, dihabiskan harta itu di jalan kebenaran. Ya. Dan seorang yang diberikan ilmu agama diajarkan ilmu itu diamalkan. Tidak ada saya ingin juga gibtah namanya. Saya ingin ini, saya ingin itu, tidak ada kecuali dua. Orang yang diberikan harta dia sedekahkan, ya Allah saya ingin juga seperti itu. Dan orang yang diberikan ilmu, diajarkan, diamalkan, ya Allah saya juga seperti itu, ingin seperti itu. Kita tidak. Ya. Tetangga punya mobil banyak, punya ini, mau juga, mau juga. Ini saja begitu ya. Manusia seperti itu. Wa in kana dani'an. Ibnu Qayyim mengatakan manusia selalu cinta kepada yang ada sekarang yang segera walaupun itu hina, rendah. Wa bikillati raghba fil ajil, dan manusia itu sedikit raghbahnya, sedikit keinginannya, kemauannya terhadap apa yang akan datang nanti di depannya Allah simpangkan untuk dia. Wa in kana aliyan, walaupun itu sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang sekarang. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, uqiba bihirmani, diharamkan bagi dia sesuatu itu. Nah, ya, ini faedah penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kesimpulannya bahwa beliau mengingatkan kepada kita, hendaknya kita selalu mengingat tujuan dan hikmah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan untuk bersenang-senang saja. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir senang-senang makan sebagaimana makannya orang binatang ternak. Wan nar maswal lahum, neraka untuk mereka. Itu orang-orang kafir kalau hidup saja makan tidur. Ya, itu saja. Seperti binatang. Bahkan kata Allah, ulaika kal anam bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Binatang tidak diberikan akal. Mereka diberikan akal, punya telinga mendengar, punya mata untuk melihat, punya hati berpikir. Tapi kenapa perilakunya seperti binatang? Iya. Tapi orang-orang beriman tidak seperti itu. Ya. Apalagi tentang rezeki, hendaknya dia yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Allah jamin untuk dia. Dan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Laisa dzalika lighairil mu'min. Ini tidak terjadi, ini tidak diberikan kecuali mereka-mereka yang yakin dengan rahmat, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala semoga ada manfaatnya. Allah taala bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.